Ubaidillah sebagai host dan Ibu Hia Ratu Nadifah sebagai coach. Sebelum kita mulai, sebagai observer atau sebagai supervisor, saya akan bertanya kepada Pak Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum proses coaching, Pak ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama itu kira-kira menurut Bapak apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Bapak sebagai coach? Terima kasih, Bu Endah. Dalam praktik kegiatan ini, mungkin saya ingin mengembangkan diri coach itu aspek dan strategi pengembangan. Mungkin saya bagaimana menghadirkan kehadiran penuh atau presence, bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi keluhan coach. Kemudian saya dituntut untuk mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dari percakapan ini mudah-mudahan saya bisa mengembangkan pertanyaan atau percakapan yang berbasis alur tirta, Bu. Iya, Bapak. Tepat sekali ya, Bapak. Karena yang akan saya nilai pada saat Bapak melakukan proses coaching nanti adalah memang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan sesuai dengan alur tirta, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Bapak. Kira-kira nih bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Kalau memang saya diamati, saya sebenarnya pengen menekankan pada ini, Bu, kepada percakapan coaching yang berbasis alur tirta, Bu. Iya, itu Bapak. Betul. Iya. Terus bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaiannya itu apakah saya nanti bisa menyesuaikan alur tersebut, tidak pembicaraan itu tidak terbolak-balik, kemudian sesuai dengan alur, Bu. Kalau Iya. mengikuti alur, mungkin perjalanan praktek coaching akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau misalnya pembicaraan itu tidak sesuai alur, bolak-balik misalnya tertukar-tukar, mungkin bukan ada sesuatu yang didapat, tapi menjadi pembicaraan yang lebih kepada menjemukan mungkin, Bu. Iya. Oke, Bapak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Baik, Bu. Tentu saja harapannya saya bisa berkembang untuk menjadi coach, terutama kepada bagaimana saya bisa menerapkan strategi pengembangan dari coach itu, Bu. Oke, ya Bapak. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Pak, harapan dari observasi ini. Dan silahkan Bapak melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Hieratun Nadifah. Terima kasih Baik, Bapak. terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum Bu Kia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Bagaimana dengan Pak Ubay? Alhamdulillah baik. Boleh kita ini ya komunikasi, kita bicara tentang seputar ya mungkin obrolan santai lah di sini, dan mudah-mudahan dengan obrolan itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang tercerahkan, terutama tentang bagaimana tugas dan fungsi kita keseharian kita sebagai tenaga pendidik. Oke. Dari pertemuan kita kali ini, apa nih Bu kira-kira yang akan kita bicarakan? Untuk hari ini, Pak, sebenarnya banyak sih Pak yang ingin dibicarakan. Cuma ini kita fokus aja ke ada yang ingin Ulun sampaikan soal pembelajaran Ulun di kelas, pembelajaran saya di kelas ini, Pak. Soal pembelajaran Bu ya.
ada tujuan spesifik Bu tentang pembelajaran? Pembelajaran di kelas ini Pak, bagaimana cara supaya anak-anak ini aktif dalam belajar, mereka merespon apa yang disampaikan guru. Intinya pembelajaran itu terjadi secara aktif, interaktif, menyenangkan. Nah, seperti itu Pak. Masanya anak-anak ini kan di kelas saya masih banyak yang pasif, terutama yang anak perempuan ini masih banyak yang pasif. Kurang ini Pak ya, mungkin karena mereka malu atau bagaimana ini. Supaya enak aja, supaya nyampe aja pembelajarannya. Oke Bu, jadi bagaimana Ibu supaya bisa menciptakan pembelajaran yang aktif bukan pembelajaran yang pasif Bu ya? Oke. Oke Bu, kalau boleh saya tanya dulu Bu sebelum kita lanjut ke pembicaraan yang lebih jauh, apa sih yang Ibu rasakan Bu saat ini Bu? Untuk saat ini sebenarnya ya nggak ini Pak ya, mau dibilang senang ya senang, mau dibilang agak galau ya galau gitu. Baik, jadi rasanya campur aduk Bu ya. Betul. Supaya tidak campur aduk Bu, pembicaraan kita nanti tidak terbawa perasaan dan sebagainya. Nah, tentu kita punya tujuan Bu ya dalam hal ini supaya kita menghasilkan dan supaya ada kebermanfaatan dari komunikasi kita kali ini. Kira-kira definisi tujuan yang ingin Ibu peroleh dari pertemuan kita apa ya? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan hari ini, dari pembicaraan hari ini saya berharap saya dapat menemukan solusi, dapat memecahkan masalah agar kelas saya ini bisa aktif, terjadi apa ya, hubungan yang interaktif bersama siswa, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna, yang mengakomodir kebutuhan siswa, pembelajaran berpihak pada siswa, sehingga materi itu tersampaikan dengan baik begitu Bapak. Ibu punya keluhan bagaimana bisa mengaktifkan murid supaya jangan pasif. Nah, dengan Ibu pengen mengaktifkan murid supaya jangan pasif, kira-kira kalau boleh saya tahu, apa sih kekuatan yang Ibu miliki sekarang untuk bisa agar supaya bisa mengaktifkan murid? Untuk mengaktifkan murid, karena melihat mereka ini mungkin apa ya, masih terbawa oleh pembelajaran yang dulu Pak ya. Kalau kita bicara kan itu ada pembelajaran yang masih kita pakai dari zaman kolonial nih, anak-anak yang harus duduk anteng, kemudian dengarkan guru. Jadi pembelajaran yang hanya satu arah, mungkin mereka masih terbiasa dengan pembelajaran seperti itu. Jadi mereka agak takut mungkin mengutarakan pendapat atau mereka untuk berekspresi, itu agak takut. Bisa juga karena itu. Yang kedua, mungkin pembelajaran yang saya lakukan ini membosankan Bapak, kurang menarik buat mereka. Karena mungkin saya kurang memakai media pembelajaran atau mode strategi pembelajaran saya lakukan ini terlalu monoton, tidak bervariasi. Begitu yang saya bisa analisa, Pak. Yang Ibu miliki, jika digambarkan dengan skala angka dari 1 sampai dengan 10 mencapai kesempurna, saat ini Ibu merasa di level yang angka keberapa nih Bu? Ini kalau merujuk dari pembelajaran di kelas, mungkin saya masih berada di level 6 Pak. Baik Ibu. Ibu merasa berada di level 6. Nah, artinya masih ada 4 level yang ingin sempurna. Kira-kira Ibu ingin sampai pada level mana nantinya, Bu? Untuk level yang ingin saya capai, sebenarnya ingin sekali berada di level 10 Pak ya, level sempurna, level ideal. Tapi mengingat karena ini keterbatasan ini bukan berasal dari diri saya aja, faktor internal dari diri saya, ada juga faktor eksternalnya yang mendukung proses ini. Jadi
kalau tidak bisa di level 10, mungkin yang mendekati sempurna aja Bapak 8 atau 9 lah. Baik Ibu. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kekuatan pada Ibu. Nah, dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, Di mute aja Bu, mute dulu aja. Nah. Ya, oke. Baik Bu, jika ingin mencapai tujuan yang seperti yang di awal tadi kita bahas, apa saja kekuatan-kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut yang Ibu miliki, Bu? Kekuatan yang ada pada saya, karena saya ini sebenarnya bisa dibilang kreatif Pak. Kalau soal nih, saya suka seni, saya suka ini. Jadi dibilang ada jiwa kreatif dalam diri saya ini. Cuma mungkin dari kekuatan-kekuatan ini belum tereksplor secara penuh gitu Bapak. Jadi seharusnya memang kekuatan ini bisa di ini ya, supaya bisa dikembangkan atau bisa dieksplor lagi. Tapi ini mungkin ya di balik kekuatan ini ada keterbatasan saya. Betul ya. Nah, jadi Bu, dengan kekuatan tersebut, Ibu melihatnya sebagai modal dari Ibu, perlu lagi dieksplor. Nah, tetapi tentu Bu, ada peluang yang Ibu miliki. Kira-kira peluang yang Ibu bisa ambil apa itu Bu? Yang Ibu bisa lihat. Kalau bicara peluang ini banyak Pak ya, peluangnya banyak, peluangnya besar karena saya ini kan kalau di sekolah memang banyak bersama dengan anak-anak di kelas, bisa lebih mendekatkan diri ke anak-anak, mengetahui lagi karakteristik anak-anak, kebutuhan mereka, minat dan bakatnya mereka. Jadi mungkin kalau peluang itu besar, beri juga dengan peluang-peluang yang saya dapatkan di luar itu seperti mengikuti seminar atau webinar atau pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang saya ingin capai, Bapak. Jadi peluangnya ada. Cukup bagus Bu ya melihat peluang-peluang seperti itu. Tetapi nih Bu, tentu saja walaupun sudah ada peluang, kira-kira ada nggak hambatan yang berarti atau hambatan yang menghalangi untuk meraih dari tujuan-tujuan tersebut? Boleh Bu ceritakan? Baik Bapak, untuk hambatan ini saya sebut sebagai tantangan yang harus bisa dilalui ya Bapak ya. Jadi hambatan ini kalau dari dalam diri saya memang itu tadi Bapak, kekurangan wawasan atau kurang belajar mungkin tentang mode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak saya di kelas, atau hambatan-hambatan yang saya dapatkan dari luar mungkin karena adanya webinar seminar ini mencari waktu yang pas sekira tidak mengganggu proses pembelajaran maupun kegiatan di rumah yang senggang itu juga jadi hambatan. Kemudian ada juga sarana dan prasarana di kelas yang tidak memaksimalkan pembelajaran yang seharusnya bisa saya lakukan. Baik Bu, dengan adanya hambatan pasti Ibu juga melihat ada peluang solusi maksudnya. Nah, kira-kira solusi yang Ibu bisa terapkan itu bagaimana Bu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Boleh diceritakan juga Ibu? Baik Bapak, untuk solusi ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya ini punya kekuatan, salah satunya itu saya orangnya kreatif Pak, dan senang mencari sesuatu yang baru, bisa dikatakan juga mandiri dalam belajar karena sekarang ini untuk belajar memang dari diri kita sendiri, kita yang mencari informasi, kita sendiri yang mengikuti begitu, dan itu ada dari diri saya sendiri yang kekuatan seperti itu. Kemudian solusi lain mengikuti berbagai macam pelatihan, seminar atau webinar yang terkait dengan
kompetensi saya sebagai pendidik dengan mencari waktu yang tidak bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Kemudian untuk sarana prasarana mungkin di kelas itu boleh kalau Ini ya Pak, jam istirahat ada kah? instalasi listrik yang bisa digunakan agar kita bisa memanfaatkan IT. Jadi ada pembelajaran yang berbasis IT di dalam kelas saya, Pak. Bagus sekali Bu ya, Ibu punya sisi yang kreatif. Ibu juga sebagai guru itu mandiri, bisa belajar di luar daripada jam-jam yang memang Ibu bisa manfaatkan. Kemudian Bu, ini pasti tidak berhenti sampai di sini saja Si karena Pak, Assalamualaikum. apa rencana Ibu untuk mencapai Waalaikumsalam. tujuan-tujuan Jam Ibu tersebut? kan, Nak? Boleh Ibu gambarkan? Ambil proyektor Gin, Baik, lalu Bapak. anu Untuk pasang proyektornya lah rencana-rencana LCD. itu tadi Bapak Iya, memanfaatkan Ibu peluang. Jadi habis sesegera pelajaran mungkin Ibu lah pelajaran kalau siapa? memang ada pelatihan webinar atau seminar yang memang ada Oh yang iya, berkaitan ambil dulu berkaitan LCD-nya lah dengan Nak, kita presentasi tugas fungsi saya semalam. sebagai pendidik sebisa mungkin saya Aja. ikuti. Jadi Ya, makasih dulu si Pak. rencana itu Assalamualaikum. sesegera mungkin lah saya wujudkan. Oke Bu, sangat bagus ya rencana. Tapi tentu dong sebuah rencana agar supaya matang, Ibu perlu strategi. Nah, adakah strategi yang untuk mencapai tujuan tersebut dari Ibu? Boleh juga Ibu bisa ceritakan strategi-strategi yang akan Ibu terapkan? Untuk strategi ya diterapkan di kelas itu dengan model pembelajaran dan strategi pembelajaran dengan pendekatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Dengan strategi lainnya menggunakan apa yang sudah saya dapatkan di pelatihan yang sudah diikuti, kemudian benar-benar diaplikasikan di kelas. Jadi tidak cuma mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan sertifikat, tetapi tidak diaplikasikan di kelas. Untuk yang lain strateginya mungkin yaitu tadi, tapi itu di luar kendali karena itu faktor eksternal. Untuk sarana prasarana instalasi listrik kan bukan saya. Sebenarnya kalau itu ada, itu akan lebih bagus lagi, Bapak. Baik Bu, ternyata memang kalau kita bicara kekurangan terus Bu ya akan selalu ada kurang terus. Yang penting Ibu punya rencana, kemudian dengan rencana tersebut walaupun ada kekurangan tentu Ibu punya strategi. Nah kira-kira Bu, kalau kita bicara waktu nih, kapan kira-kira Bu rencana tersebut bisa Ibu lakukan? Untuk waktu tadi sudah seperti yang saya sampaikan, kalau bisa sih sesegera mungkin, karena kalau ini tidak bisa menunggu sehari 2 hari, begitu ada kesempatan yang datang, bisa langsung saya ikuti tadi untuk pelatihan-pelatihan itu, kemudian mencari sumber berbagai model pembelajaran. Menurut Ibu apa ukuran keberhasilan yang sudah Ibu capai? Untuk ukuran keberhasilan ini tentu ketika kita melihat dalam proses pembelajaran itu anak menjadi aktif. Panjang lebar kita berbicara Ibu ya. Kemudian kalau boleh saya tanya lagi Bu ya, dari panjang lebar pembicaraan kita ini, apa yang dapat Ibu simpulkan Bu dari omong-omong kita ini, dari diskusi kita kali ini? Jadi yang dapat disimpulkan hari ini saya lebih lega gitu, karena apa yang sudah saya simpan dalam beberapa hari ini kan bisa tersampaikan. Kemudian dari pembicaraan hari ini juga saya mendapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Gitu Pak. Alhamdulillah Ibu sudah bisa lega karena tersampaikan apa yang menjadi unek-unek, dan yang terpenting adalah Ibu sudah bisa mendapatkan solusi yang Ibu bisa gali dari kekuatan yang bersumber dari dalam diri Ibu sendiri. Nah, yang terakhir Bu, tentu tidak akan ada hasilnya kalau tidak ada tindak lanjut dari kegiatan coaching ini.
apa kira-kira tindak lanjut Ibu dari setelah kita melaksanakan coaching ini, Bu? Untuk tindak lanjut, bagaimana nanti kalau saya dalam menerapkan di kelas sesuai dengan yang sudah saya pelajari, bagaimana nanti saya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa di kelas saya. Tindak lanjut selanjutnya adalah selain itu sesegera mungkin lah mencari referensi beberapa mode pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian mencari seminar atau webinar atau pelatihan yang biasa saya dapatkan melalui media sosial. Jadi tindak lanjutnya nanti seperti itu supaya nanti di kelas saya bisa melakukan pembelajaran yang maksimal. Gitu, Bapak. Suara Pak Ubay. Suara Pak Ubay, suara. Baik, Ibu Kia, sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah, mungkin Ibu sudah tercerahkan dari permasalahan yang Ibu alami. Dan saya sebagai penanya yang banyak bertanya-tanya dalam sesi ini juga dapat mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari pengalaman Ibu. Dan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa ngobrol lagi, Bu ya. Oke, Bapak. Agar kita bisa semua bisa menjadi pembelajar, kemudian bisa tercerahkan dari masalah-masalah kita yang alami selama ini. Baik, silakan Bu Endah untuk sesi berikutnya. Ya, terima kasih Pak Ubay dan Ibu Kia. Luar biasa Pak Ubay ya, jadi coach hari ini dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu Kia. Oke, tadi Bapak yang bertanya-tanya, sekarang gantian saya yang bertanya-tanya sama Bapak. Oke, ini adalah observasi pasca coaching, pasca proses coaching. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya, Bu, performa yang sudah saya tunjukkan, jika dinilai pribadi, sudah sangat apa yang saya mampu, apa yang saya bisa sudah saya eksplor untuk kegiatan ini. Oke, berarti Bapak sudah mengekspor seluruh kompetensi yang ada dalam diri Bapak ya. Nah, terus apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena saya sudah melaksanakan, saya sudah praktik ini sesuai dengan alur yang memang digariskan dalam kegiatan coaching pada umumnya. Oke. Begitu, Bu. Dan lagi bagi yang merasa kehilangan kunci sepeda motor Anda, bisa mengambilnya ke kantor di meja guru kita. Terima kasih. Oke, Bapak. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Silakan, Bu. Oke, yang saya amati adalah presensi Bapak, kehadiran penuh Bapak, dan alhamdulillah Bapak selama proses coaching ini mampu menghadirkan dirinya sepenuhnya dalam proses coaching ini. Kemudian mendengarkan aktif. Bapak alhamdulillah sudah mendengarkan aktif sepanjang sesi coaching ini. Selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mendorong coach untuk menemukan solusinya. Kemudian dalam penilaian ini saya juga menilai tentang percakapan berbasis coaching dengan
model Tirta dengan alur Tirta, dan di proses coaching ini Bapak sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta dalam basis percakapannya. Mungkin seperti itu Bapak, yang saya amati. Kemudian saya mengamati juga tadi pada saat proses coaching tadi, Bapak melakukannya itu sudah sangat baik, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi tindak lanjutnya ini akan saya terapkan, kemudian saya praktekkan apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya bisa, bagaimana untuk kita membantu kegiatan praktek. Ulangi Ya Din. sudah, tiga oke. Ulangi Din lah. Dari pengamatan saya tadi, Bapak pada saat proses coaching tadi, Bapak sudah melakukan proses tersebut lebih dari yang standar yang sudah ada. Nah, bagaimana Bapak mendengar pendapat ini, mendengar hal ini? Hah? Kenapa? Oh, masih oke Hadang. Anak rapat jadi bulikan anakan. Oh iya. Kawapul lu. Iklan. Jepang. Bulikan dah. Ayo situ. Yang jadi rapat Bu. Jadi Ibu Aminah bisa sudah dihubungi. bisa sih Din. Jadi ulun suruh masuk aja kalau pian melakukan. Ulun masuk 30 menit pian dulu lah. Dia 30 menit kan pas satu sesi. Kan iyalah. Iya. Baik Bu Aminah dulu masuk kan? Iya. Ya, kalau tidak kumpul kemana di depan kantor. Iklannya banyak. Kadang kau dikondisikan ya. Sudahkah? Pian merekam lah Bu Enda. Ya. Ya sip. Ya, kumpul semuanya mendekat. Oh masih aja kan gitu. Guru killer. Pintu masuknya ditutup, kipas anginnya dicabut. Aduh. Santai Pak. Sepatu dipakai. Tidak ada sepatu yang bisa. Pakai sepatu. Itu itu. Pakai sepatu. Itu tuh. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi ya lo. Dah. Kita lanjut ke Bu. Oke. Baik, pertanyaan pian lagi. Ya. Dari pengamatan yang saya amati tadi Pak Ubay dalam proses coaching tadi, Bapak itu sudah melakukan lebih ulangi. Dari proses jangan ketawa kita. Nah.
Sudahkah? Oke. Dari proses yang saya amati tadi Pak, saat Bapak melakukan proses coaching tadi, Bapak sudah melakukannya sangat baik, bahkan lebih tinggi dari standar yang ada di rujukan. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Ya, alhamdulillah jika Ibu melihatnya seperti itu, namun saya pribadi tentu hal ini sesuatu yang memang tidak terduga karena sebelumnya saya berpikir banyak kekurangan dari saya. Namun penilaian itu bisa memotivasi dan membuat saya bersemangat untuk lebih banyak lagi belajar. Alhamdulillah Pak Ubay. Nah, sekarang namun ulangi. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada saat Bapak memulai pertanyaan kepada coach tadi, saya mengamati Bapak melakukannya dengan sangat hati-hati sekali. Seperti sedang memperhatikan sesuatu. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak itu? Ya, kebetulan Ibu dalam praktek ini ada saja gangguan-gangguan karena kita tidak terfokus meeting karena tadi lupa mematikan handphone dan sebagainya, di luar juga anak-anak berkegiatan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak terduga tersebut harus kita atasi agar menjaga tetap komitmen dalam kegiatan coaching. Kalau gangguan-gangguan itu tidak kita atasi secara insidental waktu itu, maka itu akan terus mengganggu. Misalnya ada anak-anak ribut, terpaksa harus kita tegur dulu, otomatis ada peralihan perhatian. Tetapi gangguan itu harus kita atasi terlebih dahulu. Ya, luar biasa Bapak. Nah, kemudian seperti apa sih tindak lanjut Bapak selanjutnya nih? Baik, tindak lanjut yang dimaksud adalah mungkin dalam hal ini ada evaluasi Bu ya, ada praktik selanjutnya. Jadi bisa mungkin dilakukan di kemudian hari jika seandainya ada teman atau rekan sejawat dengan punya masalah yang tentu ada masalah, tetapi bagaimana jika masalah tersebut kita diajak ngobrol, tentu dengan teori-teori coaching bisa kita masuk masuk ke dalam obrolan tersebut, terutama tadi bagaimana kita dari percakapan itu akan ke alur tirta Bu ya. Mungkin Ya, seperti itu. luar biasa Bapak ya. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak? Yang bisa saya lakukan adalah terus belajar dan berlatih, kemudian saya juga bisa refleksi, sebab tidak mungkin saya bisa jadi coach selamanya, tentu juga harus bisa memotivasi diri. Intinya adalah refleksi dalam setiap menemui permasalahan. Oke, kira-kira Bapak siapa yang bisa membantu Bapak? Tentu saja baik kolaborasi harus kita kedepankan. Siapapun bisa membantu yang bisa memahami masalah tersebut. Asal juga bisa memahami alur-alur pembicaraan, terutama alur tirta, dan memahami prinsip-prinsip coaching. Dari proses yang saya amati tadi Pak, saat Bapak melakukan proses coaching tadi, Bapak sudah melakukannya sangat baik, bahkan lebih tinggi dari standar yang ada di rujukan. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Ya, alhamdulillah jika Ibu melihatnya seperti itu, namun saya pribadi tentu hal ini sesuatu yang memang tidak terduga karena sebelumnya saya berpikir banyak kekurangan dari saya. Namun penilaian itu bisa memotivasi dan membuat saya bersemangat untuk lebih banyak lagi belajar. Alhamdulillah Pak Ubay. Nah, sekarang
Namun ulangi. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada saat Bapak memulai pertanyaan kepada Koci tadi, saya mengamati Bapak melakukannya dengan sangat hati-hati sekali. Seperti sedang memperhatikan sesuatu. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bapak itu? Ya, kebetulan Ibu dalam praktek ini ada saja gangguan-gangguan karena kita tidak terfokus meeting karena tadi lupa mematikan handphone dan sebagainya, di luar juga anak-anak berkegiatan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak terduga tersebut harus kita atasi agar menjaga tetap komitmen dalam kegiatan coaching. Kalau gangguan-gangguan itu tidak kita atasi secara insidental waktu itu, maka itu akan terus mengganggu. Misalnya ada anak-anak ribut, terpaksa harus kita tegur dulu, otomatis ada peralihan perhatian. Tetapi gangguan itu harus kita atasi terlebih dahulu. Ya, luar biasa Bapak. Nah, kemudian seperti apa sih tindak lanjut Bapak selanjutnya nih? Baik, tindak lanjut yang dimaksud adalah mungkin dalam hal ini ada evaluasi Bu ya, ada praktik selanjutnya. Jadi bisa mungkin dilakukan di kemudian hari jika seandainya ada teman atau rekan sejawat dengan punya masalah yang tentu ada masalah, tetapi bagaimana jika masalah tersebut kita diajak ngobrol, tentu dengan teori-teori coaching bisa kita masuk masuk ke dalam obrolan tersebut, terutama tadi bagaimana kita dari percakapan itu akan ke alur tirta Bu ya, mungkin Ya, seperti itu. luar biasa Bapak ya. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak? Yang bisa saya lakukan adalah terus belajar dan berlatih, kemudian saya juga bisa refleksi, sebab tidak mungkin saya bisa jadi coach selamanya, tentu juga harus bisa memotivasi diri. Intinya adalah refleksi dalam setiap menemui permasalahan. Oke, kira-kira Bapak siapa yang bisa membantu Bapak? Tentu saja baik kolaborasi harus kita kedepankan. Siapapun bisa membantu, yang bisa memahami. Dari proses coaching ini apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bagaimana bisa memahami apa yang dirasakan oleh coach. Kemudian bagaimana kita bisa menghargai keluhan-keluhan coach dan bagaimana kita memberikan umpan balik yang mendukung coach untuk bisa mengeksplor kekuatan-kekuatan yang dimilikinya sebagai salah satu sebagai modal untuk solusi terhadap permasalahannya sendiri. Karena yang coach punya masalah sebenarnya dia sendiri yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kita sebagai coach karena hanya sebagai pendengar yang baik, mengarahkan dan membantu untuk menggali potensi-potensi kekuatan yang dimilikinya. Ya, baik Bapak, mungkin sampai di sini dulu ya Bapak ya, proses coaching kita hari ini.